Hai kawan, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Dolphy Ebut. Jadi di video kali ini saya berada di tempat karantina. Jadi video kali ini saya mau share kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang lagi banyak pertanyaan karena isu itu. Memang betul saya berada di karantina ini, tapi bukan berarti saya sakit. Nanti kawan lihat saja kalau atau teman-teman lihat saya waktu saya bicara ini video ini saya tidak potong, saya tidak edit-edit, saya buat natural untuk share kepada teman-teman. Jadi begini kawan, cerita waktu saya dinyatakan terdeteksi pada waktu tanggal 25 atau 26 ya 25 atau 26 saya bersama teman saya pergi ke salah satu klinik. Jadi kita disuruh oleh bos kita untuk tes swab karena kita mau balik kerja. Jadi kalau di Indonesia, di kota Bali itu atau di Bali harus atau dikhususkan untuk tes swab bagi orang-orang yang mau berkunjung ke Bali. Makanya kita pergi tanggal 25 sama 26 itu untuk tes swab. Sampai di klinik kita bayar 2.500.000 untuk tes swab. Dan dari salah satu klinik itu kita disuruh untuk pergi ke salah satu rumah sakit yang ada di Manado untuk tes di sana. Jadi singkat cerita jam 3 kita langsung ke sana. Sampai di sana kita pergi ke laboratorium, ke rumah sakit itu, ke tempat laboratorium, dan di sana kita dites. Jadi itu tempat tes itu kawan, bukan orang-orang pikir oh tempat itu di ruangan kecil terus masuk ke dalam cuma satu-satu antara dokter dengan pasien, cuma begitu dong. Tapi tidak, di sana banyak orang di ruangan yang terbuka. Jadi di situ kita bisa lihat yang satu ini lagi tes, kita bisa lihat, kita duduk tapi jaga jarak kawan. Pada waktu itu saya urutan ke-5 dan ya kalau tidak salah 5 atau 6, dan teman saya urutan ke habis saya lah, urutan habis saya. Jadi waktu saya mau tes di sana kan tes swab itu kawan ada 2 tes, beda dengan tes rapid test. Kalau rapid test cuma ambil darah, itu tunggu 1,5 jam atau 1 jam kemudian bisa dapat tahu hasilnya. Kalau tes swab itu dia 5 hari kalau untuk klinik itu katanya 5 hari baru dapat. Jadi kita di sana dites. Pertama tes di mulut. Jadi mereka pakai cotton bud yang biasa korek-korek telinga, tapi bukan yang itu ya, tapi ada yang khusus dimasukkan ke mulut, kemudian lidahnya dikeluarkan begini, baru dimasukkan, baru hasilnya itu ditaruh di botol yang kecil. Jadi di situ ada 2 botol, jadi masukkan di botol, kemudian dipotong dan digunting, digunting kemudian ditutup, baru diberi nama. Hasil pertama bagus, hasil kedua dari hidung, dimasukkan di hidung, dan pada saat mau taruh sudah digunting, pada saat mau taruh di botol itu, botolnya terjatuh, cairan yang ada di botol itu tumpah. Kemudian si suster ini sudah mulai panik. Jadi suster ini nafasnya sudah tidak beraturan, jadi sudah terus dia cari yang hasil saya yang jatuh di lantai, kemudian dia langsung ambil, masukin sama-sama dengan yang satu ini. Jadi saya biasanya kalau mau tes swab itu ada 2 botol, tapi saya cuma 1 botol. Dia ambil dari situ langsung masukin. Kemudian dia tidak bilang apa-apa, cuma bilang Pak sudah selesai. Dan suster ini masih panik. Dia ambil hand sanitizer atau alkohol, dia siram di punya tangan, dan terus nafasnya masih panik, situasi panik. Tiba-tiba ada pemeriksa yang satu itu, teman yang satu, dia bilang begini,
sus santai aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Santai aja. Nah, waktu itu saya tidak bisa rekam, saya punya, cuma teman saya waktu dia tes, saya rekam. Dan ada juga orang-orang sebelum saya rekam dia punya cara tesnya itu kawan. Tapi saya tidak, waktu terjadi itu saya tidak berniat untuk, bukan berniat sih, saya tidak ada apa pikiran untuk suruh rekam. Jadi waktu itu saya di sana ada 15 atau 10 orang yang mau tes swab. Cuma saya yang hasilnya 2 jadi 1. Kalau yang lain itu tetap di botol masing-masing. Nah, apalagi saya terjatuh. Jadi kawan bisa nilai saya sendiri. Saya punya cara bicara ini. Terus apakah saya batuk? Apakah saya sesak nafas? Kawan bisa lihat saya sendiri. Karena video ini saya tidak potong. Saya buat natural. Memang betul saya berada di sini. Terus tanggal 1-nya itu saya langsung pergi untuk ambil hasil. Jadi saya pergi ke klinik itu, dan di klinik saya ambil hasil pagi-paginya. Karena saya yakin saya tidak sakit, saya langsung balik ke rumah. Saya tidak buka hasil tes saya itu di klinik, saya langsung ke rumah. Sampai di rumah saya buka, kok gini hasilnya. Jadi saya telepon sama pihak klinik, saya telepon, terus Bu gimana ini? Ibu bilang, maaf Pak, Bapak ini terdeteksi, Bapak ada virus. Jadi bagaimana Bu? Gini aja Bu, gini aja Pak, Bapak harus konsultasi sama dokter pribadi Bapak. Saya kaget, loh kok begitu? Ini kan saya orang miskin, masa saya punya dokter pribadi Bu? Oh gini aja Pak, Bapak datang ke klinik. Bapak datang ke klinik untuk konsultasi lagi dengan dokter. Oh jam berapa Bu? Untuk sementara jam 3 ini lagi sibuk karena banyak orang yang mau konsultasi. Jadi jalan satu-satunya Bapak harus datang jam 5. Saya datang jam 4.45 ke klinik tersebut. Masalahnya pas saya datang saya lupa bawa hasilnya. Jadi saya telepon istri saya balik lagi, kita ketemu di Tuminting. Jadi saudara dari istri saya antar itu hasil saya. Kemudian saya ambil, saya balik lagi ke klinik. Sampai di klinik, masuk pintu duduk, dokternya keluar pakai mobil. Jadi kayak sinetron, saya masuk dokternya keluar, begitu. Jadi gimana ini Bu? Oh besok aja Pak. Bukannya jam berapa? Jam 8. Jam 9 saya datang besoknya itu. Tidak tahunya dokternya itu bertugas jam 3. Dokter itu. Jadi bagaimana ini? Oh balik aja jam 3. Soalnya saya mau komplain. Oke, saya bersama istri saya kemudian balik. Terus sampai di Tuminting, saya kasih turun istri saya karena dia mau belanja sesuatu. Saya langsung ke rumah. Sampai di rumah baru ganti celana, tiba-tiba ada yang teriak, Dolfi, cepat ke atas. Tukang yang buat rumah saya itu terjatuh. Saya pikir kalau terjatuh biasa, kalau cuma dipendek-pendek kan biasa. Jadi saya baru keluar pakai celana pendek, saya baru mau ke sana, tiba-tiba mobil ipar saya itu langsung ngebut kencang. Saya kenapa? Sudah mau bawa lari ke rumah sakit. Masalahnya apa? Itu terjatuh sehingga tangan kirinya, jadi tangan kirinya itu robek besar begini kawan, besar begini, sampai katanya uratnya putus, uratnya ini, jadi darahnya itu banyak sekali. Kemudian dibawa lari ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya lupa di ruang isolasi atau UGD, saya lupa. Jadi dokter sudah buat tindakan di sana, saya lagi duduk. Jam 11, jam 12 ya saya lagi duduk di sana. Habis itu tiba-tiba teman saya ini, jadi teman ini dia kerja di salah satu puskesmas. Ini teman seperti saudara, ini kita sudah lama berteman. Dia telepon ke saya, dia bilang, bro, ini nama kamu sudah terdaftar di rumah sakit, terdaftar di Pemprov. Saya bilang, loh kok cepat sekali bro,
Padahal ini bro, hari ini saya mau komplain. Jadi saya jelaskan ke dia mengenai waktu tes itu saya ada terjadi kesalahan. Dia bilang, kenapa kamu tidak bilang sama mereka mau buat ulang? Saya kan orang awam, saya tidak tahu apa-apa. Saya mau bilang, dok, Yesus harus buat lagi. Saya tidak tahu menau masalah itu. Seharusnya yang suster itu kalau sudah terjadi kesalahan begitu, seharusnya dibilang lagi, Pak mau buat lagi ya, soalnya ini ada terjatuh. Bukan kita mau marah karena memang itu untuk kepentingan kita, tapi susternya sudah Pak selesai begitu. Nah, jadi saya ngomong sama teman saya ini, dia bilang, tapi tetap Dolfi, soalnya kamu punya nama masuk di Pemprov. Jadi seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas yang ada di Sulawesi sudah bisa lihat saya punya nama. Terus saya, aduh gimana nih? Di situ beban berat sekali. Saya kena itu, belum lagi tukangnya itu berdarah, lukanya minta ampun besar. Aduh saya, beban. Saya nangis, tapi saya dengan hati kuat, saya langsung panggil orang tua saya bersama istri saya panggil, saya bicara, saya bilang, ini nama saya sudah terdaftar di Pemprov. Orang tua saya, kok cepat sekali? Iya, saya mau komplain masalah itu, cuma mereka sudah kirim dari klinik, sudah kirim ke Pemprov bahwa saya salah satu pasien dengan terdeteksinya virus itu. Jadi saya beban berat sekali. Saya bilang, oke, kalau gitu kita balik. Jadi kita pamitan sama keluarga yang ada di situ, bilang pamitan, kita balik. Saya dengan istri, dalam perjalanan saya nangis, saya bilang, aduh kenapa Tuhan, ini cobaan berat sekali begini Tuhan, ini doile ini setengah mati, kerja belum ada, pokoknya pusing kawan kita waktu itu, menangis. Cuma istri saya selalu sabar, nggak usah pikiran negatif, tetap positif, andalkan Tuhan, tetap begitu. Meskipun saya tahu dia nangis. Kemudian sampai di rumah, dari pihak pemerintah daerah atau dari kelurahan telepon. Jadi saya bilang silakan telepon. Jadi Pak Lurah telepon ke saya bahwa Pak Lurah tanya, di mana? Di rumah. Sudah tahu kan? Saya bilang iya sudah tahu Pak Lurah. Jadi tidak bisa keluar rumah. Saya jelaskan ke Pak Lurah bahwa saya mau komplain masalah ini. Cuma Pak Lurah tidak bisa. Pokoknya stay di rumah, di kamar, kunci turu kamar, tidak usah berjalan ke sana kemari. Di kamar saya lebih nangis. Pokoknya menangis saya. So kayak perempuan lah, menangis. Nah, Pak Lurah telepon lagi, suruh keluarga yang di situ harus pergi ke puskesmas untuk mungkin mereka mau tanya-tanya atau apalah. Tapi saya bilang, Tuhan, saya ini sehat Tuhan, saya enggak batuk, saya enggak sesak nafas. Malahan saya di sini setiap pagi di kebun, sorenya itu main bola, malam itu kalau tidak ada ikan di rumah pergi panah ikan. Jadi begitu kegiatan saya sehari-hari di rumah. Kalau tidak panah ikan, tidur di kebun. Cuma begitu. Tapi kenapa dapat begini? Jadi waktu itu ada lagu apa lagunya saya lupa. Bila kau izinkan. Itu bila kau. Dari situ saya langsung mulai tenang. Saya bilang, Tuhan, terserah apa Tuhan mau baking, terserah, karena kita tahu rencana Tuhan lebih baik dari rencana manusia. Orang so baking, orang perencana, tapi Tuhan lebih tahu. Jadi kita so pasrah, tapi masih ada manahnya sedikit sih, bukan berarti pasrah terus. Jadi kita, Tuhan, ada hati kecewa sedikit, tapi tetap ada teman-teman saudara selalu bilang, enggak usah, sabar, pikiran negatif, positif. Hari pertama itu tapi pikiran so negatif, ada bisa bunuh diri juga atau bikin kelakuan bodoh. Tapi saya percaya kalau orang bikin begitu, orang yang akan diterima Pak. Tuhan tidak akan senang orang apa begitu. Jadi kita oke, tak ikhlas.
besoknya itu, jadi isunya hari itu sorenya itu sudah mulai menyebar di daerah Tungkena, tapi lebih parahnya itu menyebarnya di apa namanya, di kampung sebelah, di Bahowo. Itu lebih parah. Saya ditelepon sama Pak Lurah, di mana kamu? Saya bilang di kamar, Pak. Kenapa kamu pergi ke Bahowo lihat ini apa namanya, tukang yang lagi sakit? Saya bilang, oh Tuhan, Pak Lurah, ini saya dari kemarin di kamar terus, Pak Lurah. Saya tidak pernah mau keluar rumah. Tapi ini yang ada yang lapor. Jadi ada isu bilang saya sudah di Bahowo sana, lihat itu tukang lagi sakit. Saya bilang, aduh Tuhan, kasih hati tenang, kasih hati pikiran positif. Makanya saya langsung telepon teman saya bilang, bro, bawa saja saya ke tempat karantina. Bukan mereka yang paksa saya, tapi saya yang suruh mereka untuk bawa saja, bro, supaya saya punya pikiran apa namanya, ndak kacau begini. Apalagi isu-isu di sana bilang katanya saya dijemput paksa di kebun, langsung diambil, langsung dibawa begitu, bawa paksa. Padahal tidak, saya yang mau sendiri, saya yang suruh mereka, ayo datang ke rumah, saya yang pergi sendiri. Bukan itu isu di sana banyak mulut, itu yang saya pusing. Tapi saya sampai di sini puji Tuhan, saya masih sehat-sehat. Kawan bisa lihat sendiri. Saya waktu saya cerita ini video ini saya tidak edit ya. Jadi kawan bisa lihat, kan kawan punya atau teman-teman punya pikiran, punya otak toh. Jadi bisa lihat penyakit ini apakah bagaimana dia punya cara bercerita, sesak nafas atau kukehe. Kawan bisa nilai sendiri. Tapi saya berada di sini bukan saya senang, tidak, saya tidak senang. Masalahnya saya sehat-sehat. Cuma mungkin pikiran teman-teman bilang, terus kapan tidak komplain sampai di sana suruh cek. So komplain, bukan komplain, kita sudah bilang berorang, dari hari pertama bilang kapan mau cek, besok di hari kedua kapan mau cek, hari ketiga kapan mau cek. Akhirnya saya ditelepon oleh salah satu dokter yang ada di sini. Saya konsultasi sama dia, saya tanya, dok, begini kak dok. Jadi saya jelaskan saya punya permasalahannya waktu saya tes pertama itu. Tapi dokter bilang, Dolfi, saya di sini lihat hasil, kita lihat hasil lab. Jadi saya tidak bisa buat apa-apa. Jadi saya minta, oke dok, kalau begitu mau tes, saya mau buktikan bahwa saya sehat. Terus dokter bilang, Dolfi, di sini Dolfi kalau mau tes silakan, orang mau kasih tes. Cuma peraturan di sini yang dikarantinakan di sini harus 14 hari. Jadi selama 14 hari itu kalau sehat, tidak ada gejala apa-apa, Dolfi dinyatakan sehat dan bisa dipulangkan. Jadi selama 14 hari. Tapi kalau Dolfi mau cek, silakan, orang mana-mana, dia bilang. Orang mana-mana. Kalau Dolfi mau cek, tapi Dolfi paling lambat harus tunggu itu 3 minggu. Loh, kok lambat sekali tuh? Masalahnya begini Dolfi, ini cek ini bukan cuma Dolfi yang mau cek, ini ribuan yang mau cek, kon tunggu hasil. Lah yang sudah bulan-bulan belum dapat DP cek Dolfi. Jadi terserah apa Dolfi pilihan. Kalau Dolfi mau mau cek secara pribadi atau Dolfi perusahaan yang mau tanggung, orang antar pada Dolfi ke klinik, kong cek. Tapi kalau DP hasil negatif, Dolfi tetap berada di tempat karantina meskipun Dolfi hasil negatif, karena Pemprov sudah tanggulangi sini, harus ikut dia punya aturan di sini selama 14 hari. Jadi meskipun kita cek negatif, kita tetap stay di sini. Jadi kita pilih, biar jangan dok, yang penting kita sehat-sehat. Dokter teman-teman boleh lihat di sini, kita aman-aman di sini, kita sehat-sehat, kita tidak ada gejala-gejala yang seperti yang virus-virus itu gejala. Kita terima kita punya risiko. Mungkin ini pelajaran bagi kita, mungkin ini ujian bagi kita. Jadi buat teman-teman, tidak usah mau judge, tidak usah terlalu banyak cerita, dari cerita pendek jadi cerita panjang. Si kawan-kawan atau teman-teman atau saudara-saudara boleh nilai di video ini bagaimana kita bicara bercerita, kita sesak nafas atau nyandak, atau kita baku kehe dari tadi kita bercerita. Video ini kita nyandak mau edit, kawan boleh lihat sendiri ya. Kawan punya pikiran,
pikiran sendiri ya, terserah, saya tidak pusing kawan mau negatif atau positif, silakan saja kawan, sebab saya tidak tahu ini. Jadi di video kali ini juga saya mau bilang sama teman-teman bahwa ada beberapa yang saya pelajari di sini, yaitu pertama, orang harus hidup sehat. Jadi pertama itu pikiran mesti positif terus, jangan negatif. Jangan negatif. Itu pikiran, karena hati yang gembira itu adalah obat. Orang mesti semangat terus, semangat hidup. Karena pikiran yang negatif atau hati yang dengki, hati yang apa, akan orang cepat-cepat mudah sakit. Jadi pikiran positif. Kedua, kebersihan. Kebersihan itu seperti hidup sehat. Hidup sehat itu mesti rajin cuci tangan. Itu penting sekali kawan. Jadi kita baru dapat di sini. Di sini kita belajar itu cara kebersihan, bagaimana orang mesti cuci tangan. Jadi orang sebelum apa tetap mesti cuci tangan, karena tangan ini mengandung racun, mengandung orang coba pegang di mana untuk virus coba tampal di apa di tangan. Jadi pertama orang mesti cuci tangan, karena orang minta orang sementara bermain game atau orang sementara berjalan tiba-tiba ada gatal di mata atau gatal di hidung, untuk orang petangan ucap tuh mata dan hidung. Jadi itu salah. Jadi kalau umpama gatal di mata atau di hidung, orang mesti cuci tangan dulu baru orang gosok tuh mata yang hidung, orang mesti gosok, karena itu virus orang ingin tahu. Virus ini orang boleh dapat lihat, kalau orang dapat lihat pasti orang boleh menghindar. Jadi itu kebersihan itu penting, rajin cuci tangan, jaga jarak. Berkumpul itu boleh, tapi lihat orang. Kalau orang sakit, kalau menurut kita sih, kalau berkumpul lihat orang, maksudnya kalau orang cuma orang di situ boleh, tapi kalau udah orang betamang dah sakit rupa baringus dah babato, jaga jarak, kasih jaga jarak dengan dia. Dan itu orang yang dah baringus dengan bato, pakai otak supaya jaga jarak, jangan mau gabung-gabung nih orang masih sehat. Maksudnya menghindar dulu selama 1, 2, 3 hari badian di rumah, kasih baik baru mau gabung. Bukan orang-orang dari tempat lain kok langsung gabung. Oh ya itu nih boleh, enggak bagus itu. Kalau umpama cuma teman orang bagu lihat, orang mesti jaga jarak kalau dia lagi sakit. Kalau orang lain datang meskipun sehat, orang baru datang sehat, lihat dulu DP keadaan, apakah sehat atau enggak. Jaga jarak. Jadi begitu kita mau kasih tips pertama-tama yang ini yang Mbak Uni ini. Kemudian itu barang-barang belanja, apa yang orang belanjakan di Manado, apalagi yang di kampung, itu barang-barang yang orang belanja, orang ingin tahu kalau itu barang itu suka kena virus, dalam arti itu virus sudah tempel. Jadi jalan satu-satunya sampai di rumah harus dicuci, harus direndam. Cuci dulu baru ditaruh di tempat-tempat penyimpanan. Jangan sampai di rumah tidak cuci langsung taruh di tempat penyimpanan, itu tidak bagus. Jadi barang-barang yang kita beli dari Manado seperti rempah-rempah atau apapun harus dicuci, ya. Kemudian andalkan Tuhan, ya itu penting. Jangan orang kuat, orang kok sehat-sehat, orang sehat-sehat kalau Tuhan kasih sakit jadi kurus, mau nipe badan besar jadi kurus kalau Tuhan marah. Jadi jangan sok kuat, sok hebat, tetap andalkan Tuhan. Apalagi nih dunia sekarang ini, dunia so dekat-dekat hari kiamat. Jadi andalkan Tuhan, cuma bilang lebih dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan leda uji pada orang ini bukan berarti Tuhan Tuhan mau bikin kita orang sakit terusnya enggak. Ujian ini ada DP tahap, ada DP level. Kalau orang selalu ujian ini pasti orang lebih baik, karena kita percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Di puji Tuhan kita masih, kawan bisa lihat ini kita peruangan, kita sendiri di sini ada tempat tidur. Jadi kalau ruangan begini, kalau ada keluarga 4 keluarga, satu keluarga ada 4 kena, jadi satu ruangan. Jadi begitu Jo. Jadi ingat, tetap sehat kawan. Jangan sok orang jago nyak pakai masker. Jangan lupa itu masker itu penting kalau orang mau keluar. Jangan orang mau tes. Ngoni nanti ngoni sosaki, baru ngoni mau barontak. Itu salah besar. Pemerintah so tanggung semua. Kok ngoni mau merontak tes melawan padahal ngoni sakit. Ikut aturan. Apa yang dorang bikin ikut. Karena orang kalau sudah terdeteksi begitu, apalagi itu hasil itu sama dokter bilang, orang sudah boleh bikin apa-apa karena dorang lihat di hasil, bukan orang mau komplain. Nanti kalau orang suka sehat,
baru dorang mau oke, kamu bebas. Begitu saja kawan ya. Semoga video ini boleh bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman atau saudara-saudara yang nonton video ini, silakan berpikir lihat baik-baik kita pikir keadaan sini. Puji Tuhan sampai sekarang Tuhan masih lindungi, kita masih sehat-sehat. Ya semoga video ini bermanfaat lah. Nanti sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat kawan ya. Olahraga paling penting. Bye. Peace.